Ya, ini dia Hyundai Ioniq 5. Mobil listrik yang sekarang lagi tenar-tenarnya dan juga lagi laku-lakunya. Dan juga mobil ini sekarang ternyata dapat PPN keringanan pajak ya. Yang awalnya pajaknya 11%, sekarang tinggal cukup bayar 1% aja. Jadi artinya harganya ini turun lumayan banyak. Jadi gimana mobilnya? Simak terus video ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ioniq 5. Jadi ini mobil listrik yang paling tenar untuk saat ini. Ya, mengingat harganya untuk value-nya memang luar biasa, sekitar 800 jutaan bisa dapat ini. Tapi sekarang harganya bisa di bawah itu karena PPN-nya turun. Yang awal 11% sekarang tinggal 1% aja. Sebelumnya memang kita udah pernah bahas mobil ini, cuma karena sekarang ada penurunan PPN, coba kita bahas lagi. Ini adalah Hyundai Ioniq 5 yang tipe paling mahal. Sebenarnya dia ada 4 tipe, Signature dan Prime. Masing-masing dia ada 2 jarak, yang long sama yang short. Cuma untuk Ioniq ini dia bisa menempuh jarak 481 km untuk yang Signature long range. Artinya tipe paling mahalnya kalau OTR Pekanbarunya sekarang 914. Cuma karena sekarang dipotong PPN yang cuma 1%, jadi sekitar 838 juta. Turun sekitar 76 juta untuk tipe yang paling mahal ini. Nah, ini memang bukan tipe yang jaraknya paling jauh. Yang paling jauh itu ada di Prime, tipe Prime yang long range, teman-teman. Jadi dia harganya lebih murah, terus juga jaraknya bisa lebih jauh, sekitar kalau ini kan 481, kalau itu bisa lebih dari 481. Tapi memang dia kelengkapannya lebih sedikit, terus juga fitur-fiturnya nggak selengkap ini. Kalau ini ya memang udah full spek, semua apa aja ada ya. Palu gada, palu mau gua ada. Weh. Nih, mulai dari depannya nih cakep banget, futuristik ala-ala pixelated. Emang zaman sekarang Hyundai emang kayak begini semua. Lampunya nih ya. Mulai dari lampu sen, lampu DRL-nya nih, kalau kita buka, wih, lampunya tuh kedip-kedipnya cantik banget. Karena ini udah pixelated. Dan juga ini lampunya sudah punya matrix LED, ya, dual projector. Dan emang dia udah canggih banget lah, nggak perlu fog lamp-man dan segala macem. Dan kalau misalnya mobil ini nyala, ininya tuh juga ikutan nyala. Jadi sebenarnya di balik ini ada lampu lagi, dan di bawah sini juga udah ada lampu lagi. Selain lampu, di sini depan juga ada kamera dan juga ada grill. Mobil listrik pakai grill. Ini untuk pendinginan sistem kelistrikannya, dan dia bisa dibuka tutup secara elektronik dan otomatis, teman-teman. Nah, ini dia dalamnya nih. Kita bisa lihat di sini ada suatu kotak yang besar, tapi ini nggak ada isinya, ini kosong. Jadi mobil ini digerakkan oleh jin. Oh tidak, ini dia mobilnya listrik. Jadi karena dia Ioniq cuman masuk yang varian rear wheel drive dan nggak ada varian all wheel drive, jadi untuk bagian depan ini dia nggak ada space lagi, makanya dimasukkan bagasi. Jadi nggak ada motor untuk penggerak di depan.
Kalau misalnya mau ambil yang tipe all wheel drive, ada di saudaranya Kia EV6. Cuma itu harganya sudah di atas 1 M, teman-teman. Dan juga nggak dapat potongan diskon yang PPN itu karena mobilnya impor. Kalau ini udah CKD. Jadi ini teman-teman bisa berguna banget kalau yang biasanya suka makan durian, bawa durian dari pulang kantor mungkin masukin ke sini jadi nggak bau. Ataupun bawa ikan ditaruh sini juga nggak akan bau. Nah, namanya mobil listrik jadi simple aja di depannya. Cuma paling dia ada aki 12 volt tetap ada untuk kelistrikan-kelistrikan yang kecil. Dan juga untuk cairan-cairan seperti washer. Terus juga cairan pendingin coolant-coolantnya. Oke, kita tutup. Nah, ini dia di sampingnya Hyundai Ioniq. Emang ya unik banget. Ini sebenarnya dia masuknya nih hatchback. Tapi karena lagi tren-tren crossover, semua mobil pun begitu. Nggak cuma hatchback, MPV kayak Stargazer X pun dah. Ya jiwa-jiwa SUV-nya udah ada lah. Nih dia ketambahan kayak aksen silver seperti ini. Terus juga bannya ini yang paling gede. Dia pakai Michelin Pilot Sport EV. Jadi ini ukuran terbesar yang ada di Ioniq. Memang dia pengaruh sekali untuk jarak. Jadi dia jaraknya lebih rendah daripada yang tipe di bawahnya yang long range. Dia ya tadi ya jaraknya sekitar 481 untuk WLTP-nya. Ini pakai Michelin Pilot Sport EV. Dia pakai ukuran 225 45 R20. Jadi nih tebel banget. Ini kalau saya bisa bilang ini mirip banget kayak jajanan kue laba-laba atau enggak kalau zaman SD. Ya mungkin teman-teman pernah makan jadi tahu lah. Ini jadi gede terus juga tengahnya nih padat dan juga untuk baut ya dia ketutup sama dopnya. Dopnya sendiri juga plastiknya cantik sih, nggak murah. Untuk rem mobil listrik emang nggak perlu banyak rem karena dia sudah bisa one pedal driving. Ada ya sistem yang namanya one pedal driving dan juga untuk regenerative brakingnya bisa diatur. Model sampingnya nih slim dan juga clean. Memang kalau di foto mobilnya ini nggak sebesar itu, tapi kalau kita lihat dan kita samperin ini gede banget ternyata. Nih ya, panjang banget. Terus juga emang mobilnya nggak begitu tinggi teman-teman. Saya aja masih lebih tinggi daripada mobil ini. Dan kalau kita unlock, spion otomatis terbuka dan ini lihat dong. Ini dia sudah ada handle yang bisa nutup dan buka. Dan kalau misalnya kejepit gimana? Coba ya. Oh nggak sakit, aman. Dan juga bisa diakses lewat sini. Bisa dipencet seperti ini. Buka tutupnya. Nih sampingnya juga ada aksen-aksen seperti ini, seperti pixelated. Dan untuk gias, untuk varian yang di gias ada Ioniq yang batik. Jadi untuk sekujur bodinya dia pasang batik. Dan untuk spionnya sendiri yang Ioniq batik udah diganti kamera. Canggih banget. Nah sekarang kita udah di bagian belakang, tapi kita tutup dulu. Tutupnya dia bisa pakai remote untuk tutup bagasinya, tapi emang harus ditahan sih. Kalau nggak ditahan dia bakalan ngestak di tengah. Oke, ketutup sempurna. Ini dia belakangnya nggak kalah clean. Di sini semuanya smooth tanpa harus ada hal-hal yang menonjol gitu. Memang belakangan dia nggak ada rear wipernya. Jadi karena memang mungkin saya rasa anginnya atau kotoran bakalan tersapu soalnya di sini bolong untuk spoilernya. Dan untuk uniknya nih ya Ioniq, karena di Ioniq pasti dia unik. Jadi untuk upper spoiler dia pixelated dan bentuknya nih kayak ini ada ngeblok di tengah. Terus juga untuk bagian lampunya dia udah full pixelated seperti ini. Ini semuanya, nih lampunya nyalanya nih merahnya nih merah-merah pixel. Ini kalau kita sen, nah ini bagian bawahnya nih yang nyala. Dan juga untuk lampu mundur ada di sini. Dan lampu merah, lampu remnya ada di tengah-tengah sini. Jadi memang cantik banget. Dan nggak lupa aksen yang di depan nih serupa ada di belakang. Tapi emang yang belakang ini nggak bisa nyala. Dan untuk emblemnya ini ya, emblem timbul Ioniq warnanya putih. Tapi saya ngerasa nih kalau kayak emblem tempelan ya, kayak motong di akrilik beli sendiri terus ditempel di sini. Ya mungkin seperti itu loh. Dan juga untuk bagian belakang dia tenang, dia sudah ada sensor dan kamera dia udah 360. Sensornya nggak cuma di belakang, di depan tadi juga udah ada. Kalau kita buka bagasinya bisa via remote dan bagasinya ini super luas. Dia ada di 527 liter untuk keadaan kursi tegak seperti ini. Dan juga kalau misalnya kurang bisa dibuka. Di bawah sini ada tire repair kit karena mobil ini udah nggak ada ban serep lagi. Kalau kita tutup dia bisa pencet di sini ataupun via remote tadi ya.
Tapi kalau remote-nya harus ditahan, jadi saya pencet sini aja. Seperti itu. Dan kalau misalkan mau ngecas, kita bisa tekan tombol yang ada di remote ini buat ngebuka sisi charging portnya. Ini kalau dipencet, dia bakal kebuka. Dan kalau ditutup, dia bisa juga pakai remote. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, kita masuk ke dalam Ioniq 5. Tapi sebelum masuk, kuncinya ini dia sudah lumayan canggih. Dia bisa nyalain mobil dari luar. Jadi kalau misalkan sebelum masuk mau ngademin mobil bisa, dan juga pas masuk mobil ini juga bisa mendeteksi kuncinya. Jadi kalau kita deketin dia bakal otomatis kebuka. Ada walk away locknya. Ya kalau kita masuk, ya interiornya seperti ini. Ya mungkin teman-teman udah banyak lihat. Dan kalau kita nyalain, kita nggak perlu khawatir karena mobil ini udah listrik, nggak perlu ngeluarin asap-asap di dalam ruangan kayak gini. Nah ini instrumennya semuanya canggih. Ini di dalam sendiri ya sangat lapang. Dia beda konsep sama yang namanya EV6 dari Kia. Kalau EV6 ini dia ada konsol di tengah buat puter-puteran segala macam untuk transmisi dan juga untuk kontrol head unitnya. Kalau head unitnya ini dia sudah integrasi dan saya suka ini smooth banget ya untuk head unitnya. Terus juga untuk fitur-fiturnya semuanya lengkap. Ada EV, bisa kita ngelihat di sini sisa jaraknya, terus juga charge-nya berapa lama, baterainya sisa berapa, dan juga ini karena keadaan AC off dan baterainya sisa 16%, jaraknya tuh sisa sekitar 69 km lagi. Dan mobil ini bisa jadi genset. Jadi ada yang namanya sistem V2L. Kalau misalnya listrik teman-teman mati, dia bisa mengecas rumah teman-teman. Dan juga itu bisa bertahan cukup lama sesuai pemakaian aja. Nah kalau misalkan mobilnya dicas juga, mobil ini bisa ngecas sekitar paling cepat itu 350 kW atau 350.000 watt. Dia DC fast charging teman-teman. Colokannya itu dia kalau nggak salah dia ini ya, apa sih namanya? Antar. Nah kalau untuk colokannya dia juga sudah bisa pakai CCS yang umum dipakai di mobil-mobil lainnya. Dan di sini ada untuk tombol parking sensor, terus juga ada kamera 360. Dia bisa tampil di sini semua karena pintu ini kebuka. Jadi ya ini nggak kelihatan semua, tapi ini bisa dilihat pakai citra seperti ini kayak di satelit ya. Terus juga untuk kamera belakang dia guidance-nya bisa dibelok-belokin. Terus juga untuk fitur head unit lainnya ya, dia ada yang seperti Apple CarPlay, Android Auto, nggak usah diragukan lagi, pasti ada. Nah untuk head unit dia bisa ngatur AC dari sini ya. AC-nya bisa kita nyalakan, matikan. Terus juga bisa matikin smart ventilation. Ya kita bisa nyalain ya yang kanan aja nih. Untuk driver dia dual zone. Terus juga untuk atur arah semburan dia bisa lengkap. Kepala kaki defogger. Dan juga dia udah bisa synchronize untuk AC-nya. Dia bisa kiri kanan sama atau beda. Dan bisa untuk hanya only drivernya aja yang nyala untuk menghemat range dari baterai mobilnya. Dan untuk heater dia bisa dinyalakan di passenger maupun di driver. Nah ya, kita keluar di sini ada heat ventilation di sini nih, bisa kita atur passengernya atau drivernya. Tapi saya aneh loh, kenapa untuk letak passenger kenapa ada di sebelah kiri, enggak yang di kanan? Bener ya? Sorry. Nah ini untuk letak passenger ada di sebelah kiri dan drivernya di kanan ya. Dia bisa diatur dingin, ini bisa mendingin dan juga bisa mempanas. Jadi teman-teman bisa ngerjain penumpangnya kalau nggak tahu tiba-tiba kursinya panas aja. Dan begitupun drivernya. Nah oke, kayak gini. Dan juga rear heat ini, kursi belakang dia bisa dinyalakan untuk heaternya, untuk penghangatnya. Ya sebenarnya nggak berguna sih di Indonesia karena Indonesia ini panas. Selesai bahas yang kiri, kita bahas yang kanan. Karena kalau kita bahas semua ini bakal kelamaan. Nah di kanan ini ada sistem untuk speedometer mobilnya. Jadi dia bisa untuk nampilin konsumsi listriknya, sisanya berapa. Terus juga bisa untuk one pedal driving dari pedal shift di belakang ini. Jadi ini fungsinya untuk mengukur atau menambah atau mengurangkan efek regeneratif brakingnya dari si Ioniq 5-nya. Nah, di bawah sini ada untuk
mode berkendara, drive mode. Jadi teman-teman bisa ganti eco, normal ataupun sport. Nah, ngomong-ngomong sport, mobil ini dia menggunakan sistem rear wheel drive. Jadi ya bisa lah ngesot-ngesot sedikit dengan tenaganya yang cukup besar atau sangat besar. Dia tenaga di 214 horsepower dan torsinya 350 Nm dari RPM 0. Jadi kalau teman-teman bejek, dia bisa langsung wheel spin belakangnya. Ya tentunya dengan mematikan stability control dan traction control. Ya. Terus juga untuk di kanan ini bisa diatur mulai dari power charge, terus juga ngelihat Hyundai Smart Sense-nya karena dia juga sudah terdapat lane keeping assist dan juga adaptive cruise control-nya, teman-teman. Ini bisa kita ganti-ganti lewat sini, lewat kiri ataupun kanan. Yang ini untuk mode-modenya dia ada drive info, terus juga ada TPMS, terus juga ini dia mengkonsumsi listriknya bisa kelihatan di sini ada average-nya, ada. Cuma ini modenya lagi yang kWh per 100 km. Jadi kalau misalnya dibalik itu hitung sendiri ya, karena saya lagi agak males aja ngitung. Oke, ini terus juga ada untuk TPMS, tapi harus sembari jalan, teman-teman. Cuma yang paling saya suka ini adalah sistem adaptive cruise controlnya, karena dia bisa ngatur jarak sembari setirnya itu belok-belok. Nah, untuk transmisinya dia ada di balik setir balik sini nih. Jadi dia kayak Mercedes, tapi dia modelnya diputer. Emang sih mantep banget puterannya ini. Di kanannya lagi dia ada untuk headlamp leveling, terus juga park brake ada di kanan, dan juga untuk buka bagasi serta untuk mematikan traction control. Dan juga di sini ada laci yang bisa dibukanya kayak laci rumah. Yang biasanya mobil tuh jatuh ke bawah, ini digeser maju mundur. Dan ini ada hazard, terus juga di bawah ada USB, terus juga colokan 12 volt. Ada cup holder, di bawah sini ada untuk wireless charging, terus juga ada untuk seperti biasa charging biasa dan tempat-tempat yang terbuka. Dan ini juga bisa dibuka untuk naruh sesuatu ataupun naruh sesuatu hal yang rahasia. Nah, ada satu hal lagi yang saya suka di sini adalah kursinya ini enak banget. Dia bisa mode rebahan walaupun kursi driver ini. Aduh. Jadi kalau misalkan di SPKLU terus juga lagi capek mau ngecas sembari tidur bisa banget pakai mode sleep mode-nya. Dan kalau misalnya kita pencet lagi dia bakalan balik. Ya. Ya walaupun kursinya ini belum ada belum ada memory seat. Cuma di sini ini kayaknya memory seat tapi dia mode rebah dan mode tidur, mungkin itu settingannya. Dan untuk kakinya sendiri dia passenger ataupun driver dia ada untuk leg rest-nya ya. Dan untuk passenger belakang kursinya ternyata bisa diatur dari layar ataupun dari pencet-pencetan yang ada di samping kursi. Nih ya. Ini kursi samping ini bisa juga kita atur dan juga ada settingan. Nah, ternyata modenya ada di sini. Mode apanya ini? Mode seat configuration-nya. Dan bisa kita pencet mode 1 terus apply ataupun di save. Ternyata emang ini kursinya semua ini ya, semua kursinya digerakkan seperti ini dan ada sampai mode 3. Jadi dia harus di save dulu. Nih, save. Mode 3. Oke. Oke. Ini yang mode 2-nya dia bakalan balik ke normalnya. Jadi ya sesuaikan settingannya aja. Oke, kita udah di belakang. Ternyata walaupun dari foto kecil ternyata interiornya ini gede banget untuk Ioniq 5. Jadi memang legroomnya ini jauh, bisa 1 jengkal lebih. Terus juga kursinya ini bisa diatur secara elektrik seperti yang tadi kita contohin di depan ya. Dan untuk ruangan memang nggak bohong, ini gede banget. Tapi untuk yang lebih gede lagi bisa menambahkan kesan lebih besar lagi. Lihat nih di atas ini dia ada panoramic glass roof. Jadi memang dia cuman bukanya itu ini aja, cuma tirainya aja. Kalau misalkan kacanya emang dia nggak bisa dibuka. Jadi bukanya dia mode ngebelah ke depan dan ke belakang. Dan juga di belakang dia udah ada tersedia lampu LED untuk lampu bacanya. Semuanya sudah juga sih. Dan juga untuk ini dia ada kerai di belakang nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menjaga privasi, dia sudah disediakan kerai yang lebih private. Nah, di belakang sendiri dia kelengkapannya ada untuk heater seat. Ya, kursinya juga sudah bisa pakai elektrik dan juga untuk pelipatannya emang dia bisa masih manual. Tapi untuk kenyamanan dia ada armrest ya, armrest seperti ini.
dan juga safety tentunya sudah airbag sampai ke belakang, dan juga seat belt 3 titik. Dan untuk menambah fleksibilitas, dia ada untuk 2 buah port charging. Ya walaupun masih bisa ditambahkan ya satu lagi nih, penumpang di tengah ini kurang wireless kurang port nih, nanti bisa berdua berantem di belakang ya. Dan juga di belakang ini ada untuk AC, dia bisa ventilationnya di belakang laut sini. Oke lah ya, mungkin segitu aja di belakang, sama heater paling, dan juga sedikit ambient lighting di bagian belakangnya. Paling udah ya segitu aja kalau di belakang, soalnya nggak banyak lagi yang bisa diutak-atik. Oke, mungkin segitu dulu untuk review si Ioniq 5 ya. Kesimpulannya ini mobil cocok banget buat daily commute, teman-teman rumah kantor, ataupun cari mobil listrik yang proper, bisa jarak jauh juga, dan juga bisa ngecas yang amat sangat kencang di 350 kW. Dan juga untuk mendapatkan diskonnya yang sekitar cuma bayar 1% PPN-nya aja. Untuk kontak marketing langsung aja hubungin di bawah atau datang ke Hyundai Panam. Oke, mungkin untuk saat ini segitu dulu untuk review Ioniq 5-nya. Karena dia dapat PPN-nya, kita bertemu di mobil selanjutnya teman-teman. Dadah!